Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, longa-longo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolong. Pribadi saya. Tapi yang membuat saya budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mulai. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Kaget. Nggak tahu. Aduh, netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan beberapa video parodi lucu dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap Pak Mulyono, teman-teman. Karena sudah hampir 1 tahun ini, teman-teman, Pak Mulyono ini sudah tidak menjadi presiden, tapi nyatanya sampai saat ini Pak Mulyono ini masih menjadi bahan ledekan dan juga parodi-parodi lucu daripada netizen. Mungkin ini bentuk kekecewaan masyarakat atau bentuk kekecewaan netizen terhadap Pak Mulyono ya, teman-teman. Karena selama memimpin atau selama menjadi presiden Republik Indonesia, Pak Mulyono ini segala kebijakannya selalu merugikan rakyat. Dan juga Pak Mulyono ini selama menjadi presiden selalu mementingkan dirinya sendiri, teman-teman, dan juga mementingkan kelompoknya dan juga keluarganya, teman-teman. Dan alhasil sampai detik ini pun Pak Mulyono masih menjadi bahan ledekan-ledekan netizen. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Mengingatkan, uang kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan. No. Sembunyikannya ijazah palsu. Ayo, waduh, ini gimana cerita? Tak pernah lihat ijazah Jokowi, Kasmujo saya bukan pembimbing skripsinya. Tanya sih, Pak Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbingnya dulu
di UGM. Sementara Pak Kasmujo, beliau mengatakan bahwa beliau itu bukan dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Mana yang benar ini? Tapi kalau saya pribadi sih percaya dengan perkataan Pak Kasmujo, karena beliau belum pernah berbohong. Tapi kalau Pak Jokowi, tahu sendiri kan, pagi tahu, sorenya tempe. Giliran terdesak, jawabannya ya enggak tahu, pokok tanya saya. Pejabat siapa yang hobi masuk gorong-gorong? Jokowi! Era pemerintahan siapa? Laut di pagar. Jokowi! Koruptor merajalela saat presidennya siapa? Jokowi! Yang diduga palsu ijazah I1 siapa? Jokowi! Yang mau ambil kembali Indosat siapa? Jokowi! Mobil produk dalam negeri SMK. Inisiatif siapa? Jokowi! Anak dan menantu siapa yang menjadi pejabat? Jokowi! Siapa kalau ditanya wartawan jawabnya lo kok tanya saya ah? Jokowi! Maaf Pak Jokowi, setelah purna tugas, di sosmed masih ramai masalah ijazah Bapak palsu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Makanya kalau jadi pemimpin itu yang benar. Jadi selesai tugas, selesai menjabat, nggak diungkit-ungkit orang, nggak diomongin orang. Nah itu makanya lihat SBY juga mantan presiden, nggak ada diomongin orang, santai hidupnya. Nah karena hidup anda tuh banyak masalah, makanya ya diomongin orang udah selesai menjabat. Nah gitu Pak Jokowi. Kenapa cuman Anda yang udah selesai masih diomongin orang? Karena Anda apa? Anda udah selesai menjabat tapi masih cawe-cawe, masih bayang-bayangin presiden. Lihat dong mantan presiden yang lain, ya kan? Gak ada mereka deket-deket lagi sama presiden yang udah terpilih. Gak ada mereka jalan-jalan lagi, berteman lagi, gak ada. Sempurna tugas selesai 10 tahun udah isi hidup ini dengan tenang, isi kehidupan ini dengan tenang. Ini jangan salahkan rakyat yang nyinyir, salahkan diri Anda. Udah selesai purna tugas, jangan dekat-dekat lagi. Ini Anda enggak ketahuan banget serakahnya. Udah selesai purna tugas, masih cawe-cawe untuk anak, masih cawe-cawe untuk mantu. Ya orang ya berani ngomongin lah. Lihat no SBY, lihat no presiden yang lain Soeharto, 32 tahun dia berkuasa, nggak ada dia cawe-cawe. Untuk anaknya nggak ada, nggak kelihatan cawe-cawenya. Nah itu kalau nggak mau diomongin rakyatnya, ya kenapa rakyat berani ngomong? Karena kamunya sendiri Jokowi, kamunya sendiri yang menjerumuskan dirimu. Nah itulah akhirnya jadi bahan ejekan, bahan omongan. Tuh makanya kalau udah selesai purna tugas itu udah urus cucu, nggak usah ngurus-ngurus cawe-cawe, ya. Jangan maksa-maksain anak. Itu makanya jadi bahan omongan sama orang. Jadi jangan ditangkap rakyatmu yang nyinyir, jangan ditangkap, jangan di apa-apain, karena kamu sendiri yang membuat ada bahan omongan untuk dirimu sendiri. Coba kalau kamu diem-diem aja, ya kan? Selesai kemarin tugasmu, pergi dah. Jangan dibayang-bayangin lagi pemilu itu dengan cawe-cawemu. Coba, kan kamu sendiri yang mendekatkan diri kamu supaya jadi bahan omongan orang. Makanya biar orang nggak ada bahan tentang diri kita, Pak Jokowi. Udah selesai, udah. Jangan kemaruk, jangan rakus jabatan. Udah selesai, udah. Kalau memang anakmu mau ikut tanding, biarkan anakmu. Jangan rame-rame ikut cawe-cawe. Ya. Nah, jadi jangan kau kira rakyatmu nggak tahu balas budi. Kamu bekas jadi pemimpin kami, tapi bukannya terima kasih. Kamu sendiri yang menjerumuskan diri kamu supaya diomongin. Paham Jokowi? Nah, mana presiden yang lain diomongin?
Mana orang ngomongin mantan Presiden Gus Dur? Mana orang ngomongin mantan Presiden Habibie? Mana orang ngomongin mantan Presiden Mega? Nggak ada, karena mereka tahu diri. Beda sama kamu Jokowi, kamu tuh rakus. Nah beda ya. Nah jadi nggak ada orang ngomongin. Makanya udah selesai tugas itu udah, nggak usah cawe-cawe lagi, nggak usah ngatur sana sini. Nah makanya rakyat itu berani ngomongin kamu karena kamu sendiri yang menjerumuskan diri kamu supaya jadi bahan omongan orang. Oke Pak Jokowi, paham kan? Betul juga ya teman-teman, menurut Bapak dalam video tersebut bahwasanya Pak Jokowi ini adalah presiden paling sibuk setelah usai masa jabatannya teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini atau Pak Jokowi ini sudah selesai dari masa jabatannya, beliau ini masih sibuk pencitraan teman-teman, dan sibuk untuk menaikkan anak mantunya untuk menjadi pejabat di negeri ini. Dan sampai saat ini pun, walaupun anak dan mantunya sudah menjadi pejabat di negeri ini, sepertinya Pak Jokowi ini masih begitu sibuk teman-teman, dan pencitraannya ke sana kemari teman-teman. Giliran ada seseorang atau rakyat yang mengkritik, malah dianggap tidak tahu berterima kasih teman-teman. Padahal Pak Jokowi sendiri yang membuat dirinya masih dikritik oleh masyarakat, walaupun Pak Jokowi ini sudah tidak menjadi presiden. Dan setelah dipikir-pikir kembali, betul juga kata Bapak dalam video tersebut ya teman-teman. Presiden-presiden sebelumnya setelah usai masa jabatannya menjadi presiden, beliau-beliau ini malah benar-benar pensiun dan hidup santai, dan tidak ikut cawe-cawe untuk menaikkan anak mantunya untuk menjadi pejabat di negeri ini. Hanya Pak Jokowi mantan presiden yang paling sibuk teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.